Halo, bertemu kembali dengan saya Nurmeli Wahyuni dengan NIM 1930 1050 37. Saya merupakan mahasiswi semester 5 jurusan Tadris Matematika IAIN Batu Sangkar. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi determinan dan inverse matrik dari mata kuliah Matematika Ekonomi yang diampu oleh Ibu Nolanari SSI MPD. Baiklah, untuk tidak berlama-lama langsung saja kita masuk ke topik pembahasan yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke determinan dan inverse matrik, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu matriks. Matriks merupakan sekumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun membentuk persegi panjang sesuai dengan jumlah baris dan kolom yang sudah ditentukan dan diapit oleh tanda kurung. Nah, notasi matrik ini dinyatakan dalam huruf kapital. Bentuk umum matriks dapat teman-teman lihat di gambar yang telah saya buat di sini. Di sana ada matrik A dengan A11, A12, A1N. Hal ini merupakan disebut baris. A11, A21 sampai A1M1 ini merupakan kolom, di mana A11, A22, AMN merupakan diagonal utama dan AM1 sampai A1N merupakan diagonal sekunder atau diagonal kedua. Nah, ini merupakan disebut dengan matrik ordo M kali N. Nah, pertama yaitu kita bahas determinan matriks. Determinan matriks adalah suatu bilangan real yang diperoleh dari suatu proses dengan aturan tertentu terhadap matriks bujur sangkar. Determinan dinyatakan sebagai jumlah semua hasil kali yang dasar bertanda dari matriks bujur sangkar A. Determinan dari sebuah matriks bujur sangkar A aksen dinotasikan dengan determinan A. Nah, determinan matriks ini terbagi dua, yaitu determinan matriks ordo 2x2 dan determinan matriks ordo 3x3. Nah, untuk determinan matriks ordo 2x2, nah kita misalkan matriks A dengan anggotanya A, B, C, D ini adalah matriks yang berordo 2x2 dengan elemen A dan D-nya itu terletak di diagonal utama, sedangkan B dan C terletak pada diagonal kedua. Nah, determinan matriks A ini yang dinotasikan dengan determinan A dapat kita tentukan nilainya dengan mengurangkan hasil kali diagonal utama dengan hasil kali diagonal kedua, atau determinan A ini adalah AD dikurang BC. Nah, untuk lebih memahaminya, silakan teman-teman simak contoh soal berikut. Di sini kita tentukan determinan matriks berikut, di mana di sana ada matriks M dengan anggotanya 5, 2, 4, 3 dan matriks N dengan anggotanya min 4, min 1, 3, dan 2. Nah, bagaimana sih cara penyelesaiannya? Yang pertama kita bahas dulu yang determinan M. Di sini determinan M yaitu anggotanya 5, 2, 4, 3. Nah, dari sini dapat kita ketahui diagonal utamanya adalah 5 dan 3 dan diagonal keduanya adalah 4 dan 2. Sesuai yang telah saya jelaskan tadi bahwa menentukan determinannya adalah dengan mengurangkan hasil kali dari diagonal utama dengan hasil kali diagonal kedua. Jadi diagonal utamanya 5 dikali 3 dikurangi dengan 4 dikali 2, atau 15 dikurang 8 sama dengan 7. Berarti determinan dari matriks M ini adalah 7. Nah, begitu juga dengan soal yang kedua yaitu determinan N, di mana kita ketahui diagonal utamanya itu min 4 dikalikan 2 dan diagonal keduanya 3 dikalikan min 1, sehingga dapat kita jumlahkan yaitu min 8 dikurangi min 3, sehingga determinan dari matriks N adalah min 5. Berikutnya yaitu determinan matriks ordo 3x3. Nah, jika A11, A12, A13 hingga A33 ini adalah matriks persegi yang berordo 3x3, di sini ada dua cara untuk
menentukan determinannya. Yang pertama yaitu menggunakan aturan Saros. Nah, dengan aturan Saros, determinan A dinyatakan dengan menambahkan kembali kolom ke-1 dan ke-2 di sebelah kanan matriks A. Lalu kalikan elemen-elemen matriks tersebut sesuai dengan pola garis panah yang digambarkan seperti berikut ini. Nah, di sini kita ketahui tadi matriks A itu A11 hingga A33. Berikutnya kita tambahkan kolom ke-1 dan ke-2 yaitu A11, A21, A31 dan A12, A22, A32. Nah, dari sini sehingga kita peroleh rumus determinannya yaitu dengan mengalihkan diagonal utama dan menjumlahkannya dikurangi dengan seluruh jumlah hasil kali dari diagonal kedua. Jadi determinannya yaitu A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32 ini merupakan diagonal utama dikurangi dengan hasil kali diagonal kedua atau A31 dikali A22 dikali A13 ditambah A32 dikali A23 dikali A11 ditambah A33 dikali A21 dikali A12. Nah, berikutnya yaitu dengan metode minor kofaktor. Nah, metode minor kofaktor ini kita misalkan terlebih dulu. Kita misalkan AIJ ini merupakan matriks bagian dari matriks A yang diperoleh dengan cara menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Sehingga dapat kita ambil itu minor matriks AIJ diberi notasi MIJ dengan MIJ ini merupakan determinan dari AIJ. Berikutnya kofaktor dari matriks AIJ diberi dengan notasi CIJ. Dengan CIJ ini merupakan min 1 pangkat I ditambah J dikali MIJ. Nah, sehingga kita peroleh rumus determinan A yaitu determinan A sigma N J sama dengan 1 AIJ dikali CIJ untuk sembarang kolom J ini bisa 1, 2 hingga N, atau determinan A sigma N I sama dengan 1 AIJ dikali CIJ untuk sembarang baris I-nya adalah 1, 2 hingga N. Nah, dengan AIJ ini merupakan elemen matriks AIJ. Nah, bagaimana untuk lebih memahaminya? Silakan teman-teman simak contoh soalnya. Nah, di sini saya telah menyiapkan soalnya yaitu tentukanlah determinan matriks berikut ini dengan menggunakan aturan Saros dan metode minor kofaktor, di mana matriksnya adalah 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3, 2, 4. Nah, pertama kita selesaikan soal ini dengan aturan Saros. Sesuai yang telah saya jelaskan, dengan aturan Saros ini kita dengan menambahkan kolom pertama dan kolom kedua di setelah matriknya. Setelah itu kita kalikan diagonal utama dan jumlahkan seluruh hasil kali diagonal utama dikurangi dengan jumlah hasil kali diagonal kedua. Nah, dari soal ini dapat kita ketahui di mana diagonal utamanya 414, 253, 4822 dan diagonal keduanya 318, 254, 422. Nah, sehingga dapat di sini kita ketahui hasil kali diagonal utama yaitu 78 dan hasil kali diagonal keduanya, jumlah hasil kali diagonal keduanya itu 80, jadi 78 kita kurangi dengan 80 adalah min 2. Nah, untuk menyelesaikan soal dengan metode minor kofaktor, nah berdasarkan rumus minor kofaktor, determinan matriks A ini dapat dicari dengan menghitung jumlah seluruh hasil kali antara kofaktor matriks bagian dari matriks A dengan elemen-elemen pada salah satu baris atau kolom matriks A. Jadi pertama kita pilih atau kolom matriks A ini untuk mendapatkan determinannya. Nah, misalnya kita pilih di sini baris ke-1. Elemen dari matriks baris ke-1 itu berarti kan A11, A12, A13. Nah, jadi di sini elemen matriks baris ke-1 yaitu 4, 2, 8. Nah, selanjutnya kita pilih
elemen-elemen pada baris ke-1. Nah, rumus determinan yang kita gunakan yaitu determinan A sama dengan sigma N I sama dengan 1 AIJ dikali CIJ, atau determinan A sigma 3 I sama dengan 1 AIJ dikali CIJ sama dengan A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. Nah, langkah kedua kita cari kofaktor matrik pada bagian dari matrik A CIJ dikali CIJ sama dengan min 1 pangkat I ditambah J MIJ, dan MIJ ini adalah determinan AIJ, dengan AIJ ini merupakan matriks bagian dari matriks A yang diperoleh dengan menghilangkan baris KI dan kolom KJ. Nah, sebelumnya kita telah memilih elemen-elemen pada baris ke-1 yaitu A11, A12, dan A13. Oleh karena itu, matriks bagian dari matriks A-nya adalah A11, A12, dan A13. Nah, A11 ini diperoleh dengan menghilangkan elemen-elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Nah, dapat teman-teman lihat di gambarnya di mana kita hilangkan baris ke-1 dan kolom ke-1-nya sehingga kita peroleh M11-nya adalah 1, 5, 2, dan 4. Nah, A12 diperoleh dengan menghilangkan elemen-elemen pada baris ke-1 dan kolom kedua. Nah, seperti gambar ini, hingga kita dapatkan M12-nya adalah 2, 5, 3, 4. Begitu juga dengan A13 diperoleh dengan menghilangkan elemen-elemen pada baris ke-1 dan kolom ketiga, sehingga kita dapatkan M13-nya 2, 1, 3, 2. Sehingga determinannya sesuai tadi yaitu A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. Kita tinggal substitusikan di mana nilai A11-nya 4, C1 substitusikan nilai yang telah kita dapatkan tadi, sehingga nanti kita dapatkan determinannya yaitu min 24 ditambah 14 ditambah 8. Maka kita dapatkan determinannya adalah min 2. Nah, berikutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu inverse matrix. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu inverse matrix. Inverse matrix adalah kebalikan atau inverse dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Inverse matrix dilambangkan dengan A pangkat min 1. Jika nilai determinan suatu matriks persegi sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse. Nah, matriks yang tidak memiliki inverse maka disebut dengan matriks singular. Dan matriks yang nilai determinannya tidak sama dengan 0, maka matriks tersebut memiliki inverse atau disebut matriks non-singular. Nah, inverse matriks ini juga terbagi dua, yaitu inverse matriks ordo 2x2 dan inverse matriks ordo 3x3. Nah, kita bahas terlebih dahulu inverse matriks ordo 2x2. Kita misalkan matriks A dengan muatannya A, B, C, D dengan AD dikurang BC tidak sama dengan 0, maka inverse matriks A ini dapat dicari dengan yaitu 1 per AD dikurang BC dengan memindahkan posisi A dan D dan nilai B dan C-nya dikalikan negatif 1, atau maksudnya di sini adalah rumusnya yaitu determinan ini dapat kita cari dengan rumusnya 1 per determinan AD dikurang BC dengan memindahkan posisi diagonal utama dan diagonal kedua dikalikan dengan negatif. Nah, contohnya di sini ditentukan sebuah matriks ini yaitu matriksnya A4172. Tentukanlah inverse-nya. Nah, caranya yaitu kita tuliskan, kita telah ketahui rumusnya A inverse ini merupakan 1 per AD dikurang BC dengan D min B
min C A. Jadi kita masukkan dimana 1/4 dikali 2 dikurang 7 dikali 1, 4 dan 2 ini kita tukarkan posisinya sehingga menjadi 24, dan keduanya dikalikan negatif sehingga menjadi min 17, sehingga determinan dari A ini adalah 8 dikurang 7 adalah 1, berarti 1/1 dikalikan dengan 2 min 1 min 74, sehingga inverse dari matriks A adalah 2 min 1 min 74. Berikutnya yaitu inverse matriks order 3x3. Untuk mencari inverse matriks berorder 3x3 dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara adjoint dan cara transformasi baris elementer. Nah, untuk cara adjoint matriks ini merupakan transpose dari suatu matriks yang elemen-elemennya merupakan kofaktor dari elemen-elemen matriks tersebut. Nah, kita misalkan matriks A ini anggotanya A11 hingga A33. Nah, adjointnya matriks A ini dinotasikan dengan ADJ atau ADA, dengan adjoint A ini merupakan cof A transpose. Nah, sehingga kita rumuskan inverse dari matriks A ini dapat dicari dengan 1/AD per BC adjoint A, atau 1 per determinan adjoint A. Nah, contohnya di sini tuliskan sebuah matriks yaitu dengan anggotanya matriks A yang anggotanya 1 2 3 2 8 7 1 5 6. Kita tentukan inverse-nya dengan menggunakan cara adjoint. Nah, caranya yaitu berdasarkan rumus sebelumnya kita membutuhkan determinan dan adjoint matriks A. Jadi pertama kita cari dulu determinan matriks A menggunakan aturan Sarus atau metode minor kofaktor. Di sini kita ambil saja metode Sarus sehingga kita dapatkan nilai determinannya adalah 9. Nah, kemudian kita tentukan adjoint matriksnya dengan mencari kofaktor matriks A tersebut. Nah, di mana kofaktornya itu adalah min 1 pangkat I tambah J MIJ, di mana kof A ini adalah M11 sampai hingga M33. Nah, dapat teman-teman lihat pada gambar seperti ini. Nah, oleh karena itu dapat kita dari proses ini dapat kita ketahui adjoint A atau sama dengan cof A transpose itu adalah 13 3 min 10 min 5 3 min 1 2 min 3 4. Jadi A inverse-nya adalah 1 per determinan A adjoint A, atau 1/9 dikalikan 13 3 min 10 min 5 3 min 1 2 min 3 4, sehingga inverse-nya yaitu 13/9 1/3 min 10/9 min 5/9 1/3 min 1/9 2/9 min 1/3 4/9. Berikutnya yaitu dengan transformasi baris elementer. Langkah-langkah untuk menentukan inverse matriks menggunakan transformasi baris elementer yaitu yang pertama kita bentuk matriks AN IN. Dengan IN ini merupakan matriks identitas berordo N. Nah, transformasi matriks AN IN ini dibentuk ke IN BN menggunakan transformasi baris. Transformasi baris elemen dilakukan dengan cara yang pertama, menukar suatu baris dengan baris yang lain, menjumlah atau mungkin mengurangkan suatu baris dengan baris yang lain, menjumlah atau mengurangkan suatu baris dengan K kali baris lain, atau mengalihkan atau membagi suatu baris dengan bilangan skalar K yang syaratnya K tidak sama dengan 0. Nah, langkah ketiganya yaitu berdasarkan hasil pada langkah 2 ini kita peroleh inverse matriks AN ini adalah BN. Nah, catatannya di sini yaitu jika BI ke BJ itu artinya adalah menukar elemen-elemen baris KI dengan elemen-elemen baris KJ, begitu juga sebaliknya. Nah, KBI artinya elemen-elemen baris KI dikalikan dengan skalar K. Itu K-nya tidak sama dengan 0. Dan BI ditambah KBJ artinya menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen baris KI dengan K kali elemen baris-baris KJ. Nah, untuk lebih memahaminya silakan teman-teman perhatikan contoh berikut ini.
Nah, di sini saya menunjukkan contoh, yaitu tentukan inverse matriks A dengan transformasi baris elementer di mana A-nya 110, 232, 213. Nah, pertama-tama kita bentuk terlebih dahulu matriks A menjadi matriks A. Di sini kita mengubahkan menjadi matriks A3 dan I3 atau matriks identitasnya. Lalu transformasikan matriks A3 dan I3 ini ke bentuk I3A3. Nah, kita bisa menggunakannya dengan beberapa cara yang dijelaskan dari poin A sampai D tadi pada langkah kedua pada rumus. Nah, dapat teman-teman lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini adalah ditransformasikan sesuai perintah, di mana yang satu itu merupakan B2 dikurangi 2B1, artinya elemen-elemen baris kedua dikurangi 2 kali elemen-elemen baris ke-1. Yang kedua itu yaitu B3 dikurangi 2B1, di mana elemen-elemen baris ketiga dikurangi 2 kali elemen-elemen baris ke-1. Dan yang ketiga yaitu B3 ditambah B2, artinya elemen-elemen baris ketiga ditambah elemen-elemen baris kedua. Yang keempat yaitu 1/5 B3 atau elemen-elemen baris ketiga dikali dengan 1/5. Yang kelima yaitu B2 dikurangi 2B3, yang dimana artinya elemen-elemen baris kedua dikurangi 2 kali elemen baris-baris ketiga. Dan yang keenam yaitu elemen B1 dikurang B2, artinya elemen-elemen baris ke-1 dikurangi dengan elemen baris-baris kedua. Elemen baris kedua. Sehingga dengan cara transformasi dari 1 sampai 6 tadi, kita peroleh inverse dari matriks A yaitu 7/5 min 3/5, 2/5 min 2/5, 3/5 min 2/5, min 4/5, 1/5, 1/5. Nah, untuk lebih memaksimalkan pemahaman teman-teman terkait materi determinan dan inverse matriks ini, saya telah menyiapkan 3 buah soal, di mana soal pertama yaitu diketahui matriks A yaitu anggotanya 1, 2, 0, 3, min 4, 2, 5, 6, min 1. Tentukan determinan matriks A ini dengan aturan Sarus dan adjoin matriks A-nya dengan metode minor kofaktor. Nah, untuk soal yang kedua, diketahui matriks berordo 2x2 dengan BABCD, tentukanlah inversenya atau B inversenya. Nah, yang ketiga, diketahui matriks C di mana anggotanya 1, 1, min 2, 6, 9, min 10, min 3, 2, 7. Nah, tentukanlah inverse matriks C. Baik, demikianlah video saya pada kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.